ketika sudah dihasilkan lagu-lagu, adalah untuk memberikan dorongan kepada setiap orang percaya supaya fokus kepada satu hal saja, pengangkatan. Tapi masih memakai yang lain-lain, itu sama dengan menyibukkan diri Anda dengan urusan sistem dunia, mencemarkan pakaian itu, dan tidak layak untuk berjalan dengan aku, kata roh di zaman Sardis. Tapi bagi mereka yang tidak mencemarkan pakaiannya yang putih, maka mereka akan berjalan dengan aku di dalam pakaian putih, baptisan Roh Kudus, jubah kebenaran, dan mereka layak untuk hal itu. Dan aku tidak akan menghapus namanya. Amin. Sebab mereka kelompok yang palsu memiliki sebuah nama, namun mati. Namun mereka yang percaya sejati, mereka berpegang pada firman walaupun kecil. Dan firman yang mereka pegang erat adalah pembenaran. Nggak ada itu meterai ketujuh, nggak ada itu 7 guru, nggak ada itu misteri sangkakala, cawan murka. Belum ada di masa itu. Renungkan baik-baik. Pertimbangkan iman saudara, pertumbuhan spiritual kita. Kita punya MP3, kita punya video, kita punya Alkitab, kita punya buku pesan, kita punya khotbah Nabi, kita punya foto-foto, kita punya meterai, kita punya sangkakala, kita punya cawan murka, kita punya 7 zaman gereja, kita punya benih ular. Sardis belum punya benih ular. Sardis belum punya kealahan. Berbicara tentang fasilitas, kalau jangan ada yang tidur. Kalau ngantuk, keluar, cuci muka. Kata guru saya dulu waktu SMP. Serius saya. Ada hubungannya dengan pengangkatan. Lihat, Alkitab Anda terbentuk dari darah yang tercecer di bumi. Darah Habel berteriak, tapi ada darah pemercikan yang lebih mulia dari Habel. Itulah pembunuhan yang pertama, itulah penumpahan darah yang pertama di muka bumi yang dilakukan oleh Kain kepada Habel. Dan dari darah yang satu yang mulia itu, yang tertumpah di bumi, menghasilkan 68 juta orang tewas di tangan Katolik Roma Inkusisi sepanjang zaman-zaman kegelapan. Dan sekarang kita duduk manis di sini, masih ngantuk, masih loyo, seolah-olah kurang tidur. Brother and sister, be serious, jadi serius. Serius aja jadi orang Kristen. Ini masih diduduk. Pertempuran Anda bukan hanya di sini. Anda keluar dari pintu itu, Anda berhadapan dengan orang berdosa, penguasa negara, pemerintah, orang berpangkat, preman, sok jagoan dan lain sebagainya, pembunuh, pencuri. Di luar sana Anda berhadapan. Lalu bagaimana sikap Anda? Kompromi dengan mereka? Kompromi dengan mereka?
Meminta perlindungan dari sobat kerabat yang punya pangkat tinggi. Menelepon mereka. Lindungi aku, bah. Tolong aku, bah. Seperti itu. Brother and sister, 7 zaman gereja bukan sekedar sebuah pengetahuan belaka. Inilah pondasi yang strong bagi Anda. Dan sekarang kita bisa melihat 7 zaman gereja dengan lebih baik. Karena kasih karunia Roh Kudus sudah membentangkan oleh nabinya dan memberikan pengertian banyak tentang meterai-meterai, sangkakala, cawan murka. Sehingga Anda bisa melihat utusan zaman-zaman gereja. Ketujuh utusan itu adalah ketujuh malaikat yang memegang cawan murka. Dari mana saya dan Anda tahu? Bukan di pelajaran 7 zaman gereja kita mengetahui, tapi dari penyingkapan misteri meterai. Amin. Sehingga ketika Anda dan saya kembali lagi ke pelajaran ini, wow, Anda melihat gambar yang lebih luas lagi. Sehingga itu akan menolong saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana Anda harus hidup di muka bumi ini sebagai orang yang bijaksana, penuh dengan hikmat Roh Kudus. Amin. Glory.